OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada 14 perusahaan pembiayaan, 8 perusahaan modal ventura, dan 27 penyelenggara peer-to-peer lending atas pelanggaran yang dilakukan terhadap POJK yang berlaku maupun sebagai hasil pengawasan dan atau tindak lanjut pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, diberikan kesehatan, kelancaran serta kemudahan dalam menjalankan urusan kalian apapun itu, makin kuat mental dari hari ke hari. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, hari ini saya akan memberikan informasi terbaik buat kalian terkait dengan rapat yang baru saja diselenggarakan oleh OJK setiap bulannya, dan di sini ada kabar gembira buat kalian. Buat yang galbay update dulu wajib tahu, ada sekitar 5 pinjol yang akan turun tahta alias bangkrut. Nah, apa itu? Kita akan bahas secara tuntas, tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, baru-baru ini kemarin tepatnya OJK sudah menyelenggarakan rapat umum untuk penilaian akhir bulan. Jadi akan diselenggarakan di awal bulan, dan di sini terdapat sekali berita-berita baik sekali buat kalian. Di antaranya ada beberapa pinjol-pinjol yang diopsi oleh OJK untuk mengembalikan izin karena sudah tidak lagi dapat melanjutkan usahanya. Wow, benar-benar luar biasa ini galbay kita teman-teman ya. Tapi sebelumnya saya mau informasikan dulu buat teman-teman semuanya, ada salah satu pertanyaan yang mungkin saat ini kalian butuhkan, apalagi buat teman-teman saya atau adik-adik saya yang masih kuliah kemudian galbay dan galbaynya ini masuk ke dalam slik OJK. Ada salah satu pertanyaan mengatakan bahwa apakah slik OJK untuk tahun 2025 ini berpengaruh untuk kita kerja di sektor mana saja untuk tahun 2025 ini yang akan menolak ketika kami galbay, dan kita akan cari tahu jawabannya. Nah, kita baca dulu ya informasinya dari seorang teman yang coba membagikannya di media sosial. Dia menanyakan apakah ini benar, karena informasi dari DC-nya itu mengatakan gagal bayar pay letter itu akan terjadi pemblokiran KTP. Itu hoax banget. Sulit mengajukan di perusahaan manapun termasuk perbankan. Itu hoax. Yang hanya sulit itu hanya di perbankan, selebihnya masih aman. Pembersihan BI checking yang rusak butuh waktu 24 sampai 60 bulan. Yang benar itu adalah tergantung dari skornya ya, berapa lama kita galbay. Kalau galbaynya hanya galbay sebulan dari 2 bulan, itu nggak butuh waktu sampai 24 bulan. Kemudian sulit mendapatkan pekerjaan ya. Nah, yang jadi pertanyaan dia, apakah benar akan sulit mendapatkan pekerjaan? Nah, dari beberapa postingan ini ada yang coba menjawab seperti ini. Bohong, emang ada perusahaan pakai BI checking. Terus ada lagi yang jawab, ya ada, kalau perusahaan yang mau dilamar perusahaan finance. Terus ada lagi yang jawab, jawabannya ada, hotel dan showroom mobil Honda di tempat aku ada yang pakai BI checking. Terus ada lagi yang jawab, tergantung tempat perusahaannya juga, kalau perusahaannya ada sangkut paut sama bank pasti terkena. Nah, ini benar sekali ya teman-teman ya. Jawabannya tergantung dari perusahaannya. Jadi yang ngecek slik OJK itu perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan pertama multi finance, kemudian bank, kemudian juga dengan leasing. Nah, kalau hotel ini saya baru tahu. Berarti sudah ada beberapa kasus-kasus mungkin yang sampai kepada tamu-tamu hotel, sehingga hotel pun sekarang sudah mulai membatasi bagi karyawan-karyawan yang mungkin terkena BI checking ataupun pinjol. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa hindari untuk sektor-sektor yang seperti ini. Kalau untuk selain dari itu, seperti misal perusahaan-perusahaan tambang, perusahaan migas, ataupun perusahaan dari pabrik-pabrik biasa, itu tidak pakai BI checking, masih aman. Gitu teman-teman ya, jadi nggak usah terlalu berpengaruh untuk WA DC. Kalau modelnya yang seperti ini, langsung blokir saja biar tidak membuat pikiran gitu ya. Nah, lanjut lagi ya teman-teman ya, untuk informasi baik ini. Informasi ini disampaikan oleh OJK terkait dengan pelaporan awal bulannya untuk tahun 2024 akhir. Sementara itu, di industri fintech peer-to-peer lending, outstanding pembiayaan di November 2024 tumbuh 27,32% year on year. Oktober yang lalu tumbuh 29,23% year on year dengan nominal sebesar
75,60 triliun rupiah. Tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP 90 dalam kondisi terjaga stabil di posisi 2,52%. Oktober yang lalu tercatat 2,37%. Untuk pembiayaan Buy Now Pay Later BNPL oleh perusahaan pembiayaan tercatat meningkat sebesar 61,90% year on year. Di Oktober yang lalu tercatat 63,89% year on year atau menjadi 8,59 triliun rupiah dengan NPF gross sebesar 2,92%. Di Oktober yang lalu 2,76%. Terkait pemenuhan kewajiban ekuitas minimum di sektor PVML, per Desember 2024, terdapat 6 dari 146 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum 100 miliar rupiah. Dan 11 dari 97 penyelenggara peer-to-peer lending yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum 7,5 miliar rupiah. Dari 11 penyelenggara peer-to-peer lending tersebut, 5 penyelenggara sedang dalam proses analisis permohonan peningkatan modal di store. OJK terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong pemenuhan kewajiban ekuitas minimum dimaksud, baik berupa injeksi modal dari pemegang saham maupun dari strategic investor yang kredibel, termasuk opsi pengembalian izin usaha. Di samping itu, selama bulan Desember 2024, OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada 14 perusahaan pembiayaan, 8 perusahaan modal ventura, dan 27 penyelenggara peer-to-peer lending atas pelanggaran yang dilakukan terhadap POJK yang berlaku maupun sebagai hasil pengawasan dan atau tindak lanjut pemeriksaan. Sudah tahu teman-teman ya, jadi terlihat sekali di sini ada sekitar untuk pinjol ya 75 triliun outstanding yang sudah menyebar di seluruh Indonesia khusus untuk pinjol. Kemudian hal ini ditemui dengan naiknya skala orang yang galbay yang sebelumnya dari 2,37% naik menjadi 2,52%. Walaupun cuma 0,20 sekian persen, tapi saya yakin sekali ini pasti akan membuka mata orang-orang yang lain karena selama ini berusaha untuk membayar tidak pernah ketemu yang namanya kata-kata lunas. Ya, semoga saja teman-teman ya. Dan kalau dilihat lagi dari akumulasi tahun 2024, di sini menyebutkan bahwa ada sekitar 6 perusahaan multifinance yang belum menyetorkan modal usahanya sebesar 100 miliar dan ada 11 perusahaan pinjol yang belum menyetorkan modal usahanya sebesar 7,5 miliar. Di antara 11 ini ada 5 yang meminta penambahan modal dan di sini OJK menyampaikan ada 3 opsi, di antaranya itu yang pertama memberikan penambahan modal, kemudian yang kedua mencarikan investor yang mungkin mau menanamkan modal usahanya di pinjol tersebut, dan yang ketiga jika di antara dua tidak menemukan titik terangnya, maka yang terakhir yang akan ditempuh OJK yaitu diminta untuk mengembalikan izin perusahaannya. Nah, kita cari tahu dulu teman-teman, dari 5 pinjol ini siapa sebenarnya yang memang sampai saat ini benar-benar modal cekak, yang tidak bisa memenuhi kebutuhan modal kepada OJK dan malah minta tambahan modal. Akhirnya diminta sama OJK untuk mengembalikan izinnya saja. Wow, luar biasa sekali nih teman-teman ya. Apa-apa saja kelima pinjol ini yang kira-kira kekurangan modal. Nah, saya lihat semua ini dari TKB 90 yang beredar di websitenya mereka, dan mudah-mudahan ini sesuai dengan kata-kata saya teman-teman ya. Kalaupun tidak sesuai ya kita akan lihat lagi lah ke depan TKB 90 mereka seperti apa. Yang pertama itu saya temui adalah Kredit Pro dengan TKB 90 77,14%. Rendah sekali teman-teman ya. Karena apa? Menurut dari OJK TKB 90 yang baik itu nilai paling rendahnya adalah 98%. Jadi kalau sudah 77% artinya pinjol ini sedang kekurangan modal dan banyak sekali yang galbay. Lanjut lagi, ada Dana Bagus sebesar 87,68%. Lanjut lagi ada Coinworks yang sekarang sedang bermasalah. Nah, ini di angka 91,11%. Lanjut lagi ada Kawan Cicil
yaitu 78,13%, dan yang terakhir itu adalah Indofund dengan angka 85,60%. Wow, ini teman-teman semuanya ya, menurut saya kalau dilihat dari TKB 90 yang luar biasa rendah ini, kemungkinan besar inilah pinjol-pinjol yang bermodal cekak yang diminta OJK untuk kalau tidak bisa menemukan investor berarti kalian siap-siap mengembalikan izin kepada OJK. Nah itu dia teman-teman ya, 5 dari pinjol yang saya temukan memang TKB 90-nya ada di bawah, tetapi masih ada 6 pinjol yang belum terdeteksi nih. Nah mudah-mudahan 6 pinjol ini adalah pinjol-pinjol yang sedang kalian abaikan, dan kita akan tunggu lihat action dari pemerintah di tahun 2025 ini ada berapa lagi pinjol yang akan mengembalikan izin atau dicabut izinnya oleh OJK. Kita tunggu aja berita baiknya teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster, membuat kalian makin semangat lagi, makin memperbaiki hidup kalian, makin cuek saja. Yang penting saya fokus keluarga saya, dan hari ini saya makan, besok saya jamin saya juga akan makan. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia akhir kata yang saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.